Halo, selamat malam. Hari ini marketnya bergerak sideways ya, flip-flop. Padahal tadi pagi saya sudah feeling nih kayaknya bakal bagus nih indeksnya. Tapi ternyata yang bagus sahamnya doang yang sahamnya kita trading. Indeksnya ternyata ya nyungsep. Tapi nggak apa-apa, karena masih bergerak di atas 5 ribuan dan posisi masih di atas lendang. Jadi kalau secara teknikal sih pergerakan chartnya garis candlenya sih masih fine-fine saja. Tapi kalau kita bicara lebih jauh seperti ini asing jualan nih, hari ini asing jualan minus 400,5 miliar. Wah, itu terus dampaknya bagaimana dengan kondisi market? Apakah ekonomi ada di ambang krisis dan lain-lain. Nah, kalau bicara mengenai itu sudah susah ngomong ya. Ada yang bisa bertanya-tanya, katanya resesi, diambang resesi, diambang krisis. Kenapa indeksnya cenderung bagus gitu? Nah, jadi kalau kayak gitu, kita harus pilah-pilah nih berita fundamental dan teknikal. Nggak bisa kita gabungin dan kita kait-kaitkan. Kalau saya bilang, karena kebetulan saya lebih ke teknikal ya. Uh, jadi saya abaikan tuh mau berita resesi, Singapura resesi, dan yang ASEAN akan resesi, Australia resesi, dan lain-lain. Pokoknya kata-kata negatif lainnya. Kalau saya cenderung tutup mata, saya lihat chart aja, fokus di chart aja. Jadi karena chart discount everything ya, semua apapun yang ada di dalam market, ekonomi makro ya, itu semua kelihatan dari chart ya, kelihatan dari chart. Orang bisa saja khawatir, tapi nyatanya ya fine-fine saja. Jadi kekhawatiran itu perlu ya, apalagi bagi orang yang bertanggung jawab terhadap dana orang lain gitu ya. Jadi dia lebih cenderung lebih defensif pasti. Nah, itu yang dilakukan oleh fund manager. Fund manager mereka defensif karena mereka mengelola aset manajemen atau aset orang lain. Jadi nggak bisa seperti kayak kita para retailer yang keluar masuk seenaknya gitu. Jadi mereka harus punya trading plan jangka panjang ya, mid term, long term gitu ya, nggak bisa short term. Ya, itu sekilas sharing saya tentang ekonomi, tentang chart ya. Kalau bicara mengenai itu mungkin kita bicara di lain waktu ya, ulas market dengan lebih detail. Tapi saya rasa kita nggak perlu sampai begitu. Karena apa? Tujuannya apa? Karena yang penting kita perlu perhatikan adalah chartnya. Kita cari duit di sini ya, kita cari uang. Pokoknya ada saham yang bagus kita buy, ada saham yang jelek kita sell. Udah gitu aja. Pokoknya seputar itu aja. Itu sebabnya saya mengandalkan hasil screening. Nah, saya andalkan ini. Saya trading hari ini praktis hanya lihat ini aja sih sebenarnya. Dan kalau Bapak Ibu cermati, coba nonton video saya yang kemarin, market review saya yang kemarin, ditonton ulang. Untuk melihat apakah analisanya sesuai atau enggak. Atau kalau enggak, chartnya apakah berbicara sesuai dengan pergerakan. Jadi kita ini aja, kita tes, belajar sama-sama. Saya juga gitu. Saya ketahuilah Pak, Bu, saya itu walaupun saya yang buat ini video ya. Setiap kali saya mau buat review, saya itu nonton ulang loh rekaman saya sendiri loh. Itu buat saya seperti kayak introspeksi. Untuk saya juga belajar gitu. Kalau ada kesalahan, saya cari tahu apa yang salah gitu loh. Saya berusaha menganalisa, pasti kan saya tidak luput dari kesalahan ya, namanya juga manusia. Ilmu yang saya pakai pun orang bilang seperti kayak ilmu yang semuanya serba relatif ya. Karena pergerakan market kembali lagi belum tentu bisa kita setir sesuai analisa kita kan. Market bergerak bebas. Nah,
kita menganalisa pergerakan market itu kan untuk kita bisa tahu, kita bisa rencanakan apa yang harus kita lakukan ketika market bergerak berlawanan atau sejalan dengan analisa kita. Jadi silakan Bapak Ibu tonton. Sebelum nonton chart saya atau lihat chart, setiap sore kan saya kan buat ini video ini kira-kira jam 7, sekitar jam 6 jam 7. Nah, sebelum itu ketika market tutup jam 3 jam 4 kalau Bapak longgar silakan Bapak nonton ulang market review saya yang kemarin. Jadi untuk belajar, untuk melihat ya, kita sama-sama belajar, sama-sama melihat kondisinya bagaimana. Kalau saya bilang buy tapi nyatanya hari ini kok malah bergerak berlawanan, kok malah sell. Nah, itu kenapa gitu. Saya juga belajar dari situ kok. Saya juga belajar begitu. Kalau seumpamanya saya bilang buy dan hari ini ternyata memang bergerak buy, oh berarti memang sudah sesuai. Berarti memang sudah sesuai apa yang kita lakukan, apa yang kita pikirkan. Kita rencanakan sudah sesuai, sudah on the track. Nah, itu yang penting ya, itu yang paling penting menurut saya. Nah, ini apalagi ini weekend Bapak Ibu manfaatin deh. Saya punya nonton beberapa video saya dianalisa. Umpamanya contoh Bapak Ibu nonton video yang tanggal 15, lihat chart tanggal 16-nya bagaimana. Lihat nonton video tanggal 16, lihat chartnya tanggal 17 bagaimana. Analisanya seperti itu kira-kira. Gitu caranya belajar, caranya eh, melihat analisa itu, menguji analisa itu caranya seperti itu ya. Ya, oke, kita langsung saja ke pembahasan. Hari ini ternyata walaupun indeksnya minus 0,4%, tapi ternyata secara sektoral tuh bagus dah. Indonesia sektor mining, trade dan basic industry hari ini bergerak bagus ya. Coba kita cek sektornya mining. Sektor mining ya rebound dari selendang ya. Saya lihat masih bagus, masih on the track uptrend ya. Dan momentumnya juga masih bagus ya, momentum masih bagus. Nah, ini yang kenapa saya buat momentum ini adalah karena untuk mencegah yang kayak gini-gini. Ketika dia koreksi, kan kita seringkali galau gitu, dibuat galau, jual apa enggak, jual apa enggak. Nah, dengan adanya power signal ini, semoga bisa membantu Bapak Ibu untuk menenangkan hati ya. Nah, kalau kondisi kayak gini, kita lihat, wah ini tenang aja, toh ini power signal masih hijau dan ternyata memang betul masih rebound. Nah, kira-kira seperti itu. Ya, ini target ke V-line, ini mining ya. Mining targetnya ke V-line. Lalu trade masih bergerak sideways ya, nggak terlalu bisa dianalisa kalau kayak gini ya. Nah, lalu basic industry. Nah, basic industry pun bagus ya. Kalau saya lihat ini cenderung dalam beberapa waktu ke depan, mungkin minggu-minggu depan basic industry masih akan menjadi motor penggerak ya, masih akan jadi motor penggerak atau yang menopang indeks lah setidaknya. Ketika market turun indeks Indonesia tidak terlalu dalam karena ditopang oleh sektor ini. Jadi kedepannya minggu depan saya lihat sektor basic dan mining masih bagus ya. Consumer juga masih oke. Pokoknya tiga inilah, consumer, basic industry dan mining itu saya lihat masih oke. Satu lagi agri. Jadi 4 sektor inilah. Ya. Oke, kita coba analisa sahamnya. Kira-kira apa aja nih yang bisa kita perhatikan untuk Senin. Boga itu kodenya saya kemarin adalah harus bisa breakout selendang dan hari ini dia breakout selendang. Terus gimana? Harusnya confirm boleh masuk tadi sore penutupan. Menjelang penutupan dia udah boleh masuk ya. Ini tadi beli untuk besok Senin ya. Ini Boga saya lihat masih oke. Nah, saya lihat juga ini momentumnya sudah mulai membaik ya. Dari downtrend walaupun masih orange. Nah, orange ini ada yang nggak berani masuk Pak karena masih orange ya nggak apa-apa. Tapi kalau saya lihat ini tekanan jualnya sudah semakin kecil ya karena sudah semakin kecil nih selendangnya semakin kurus, kemungkinan besar bisa crossing. Nah, kan kayak gini nih.
Nah, ini bisa crossing dan dia kembali hijau. Ya, boga boleh dicermati untuk besok Senin ya. Lalu ada ERA. ERA itu kemarin sempat saya sudah ulas ya. Hari ini persis nutup gap dia ya. Hari ini nutup gap dan kalau dicermati lebih dalam detail, nah persis banget. Saya nggak utak-atik loh, chart ini saya nggak utak-atik sama sekali. Bapak Ibu boleh nonton video-video saya, cermati aja, kelihatan aja kok. Ini nggak saya utak-atik ya. Nah ini momentum masih bagus, transaksi juga masih keren ya. Nah ini saya lihat era, coba kita cek minggu depan. Nah, minggu depan halangan dari era ada di sini, harus bisa breakout ini. Tadi ada yang bilang gini, Pak saya jualan dulu deh, karena V-line dia udah mentok di weekly, V-line weekly. Boleh nggak? Ya boleh, itu trading plan, itu namanya perencanaan yang sudah dibuat, disusun, ya sudah dijalankan gitu. Belum tentu besok bisa breakout, saya juga nggak bisa menjamin, saya nggak bisa bilang, oh jangan jual, jangan jual. Nanti besok kamu kalau mau dia terbang, kamu nyesel loh gitu, nggak bisa ya. Saya nggak mungkin lakukan hal itu karena bisa jadi saya salah gitu. Pokoknya kalau sudah posisi profit, jual berapapun di level berapapun itu benar ya. Tidak mungkin salah karena udah profit. Lalu habis itu ada Dimas, kita coba cek Dimas. Nah, Dimas juga masih bagus ya, momentum bagus ya, power signal bagus, terus ini juga trennya bagus. Saya lihat dia harus bisa breakout ini nih, breakout V-line. Transaksi juga keren. Oke lah ini. Indi, nah, Indi juga menarik ya. Dia mantul persis di sini di V-line. Nah, dan Bapak Ibu bisa lihat momentumnya juga bagus. Nah, ini salah satu yang bikin galau kemarin itu. Pak, gimana nih Pak? Saya belinya kebacot di sini nih, belinya di pucuk. Ini nyangkut nih, gini-gini. Saya bilang tunggu aja, kayaknya masih belum habis. Pokoknya kasih kesempatan. Kalau dia jebol ini, kamu jualan deh. Ternyata dia nggak jebol ya, dan ternyata dia rebound. Nah, untuk Indi, Senin bisa dicermati ya. Transaksinya ini super banget nih. Untuk minggu depan, Indi masih oke banget. INKP tadi sore saya call buy ya. Di sore saya sudah call buy untuk beli INKP. Jam 2 jam setengah 3 saya sudah call. Beli INKP dan Tekim. Nah, saya lihat ini juga bagus ya, masih bagus nih momentumnya. Pergerakan juga bagus, coba kita lihat weekly-nya. Nah, ini weekly-nya juga keren banget ya. Mantul dari garis V-line. Ini yang saya bilang kemarin sebagai buy on weakness itu adalah beli di areal ini, areal V-line. Areal V-line itu di berapa sih? Di sini kan terlihat 7325. Nah, coba 7325 itu di mana 7325? Nah, ternyata 7325 itu di sekitar sini nih. Nah, ini 7325. Dekat dengan areal sendang. Berarti apa? Sendang ini juga support. Ini areal support juga. Itu yang kita sebut sebagai support. Kalau ditanya, Pak, buy on weakness itu bagaimana? Nah, yang dimaksud dan buy on weakness adalah ini chartnya uptrend ya. Ini uptrend naik ke atas. Tapi dia koreksi. Nah, ketika dia koreksi ini beli ketika dia pullback. Nah, di sinilah ketika ini. Nah, ketika ini mulai cicil beli nih. Dia sudah boleh beli. Kemarin sudah saya kode loh ya. Silakan nonton video saya yang tanggal 15. Saya sudah kode ini. Istilahnya bullish harami ya istilahnya kalau kayak gini. Model candlenya kayak gini. Nah, ini terbang dia. Ya. Congrats ya, congrats yang sudah masuk di INKP. Terus ada Doit. Doit mirip-mirip sama Indi ya. Nggak usah diulas panjang lebar, trennya momentumnya masih bagus. INTP kemarin saya sudah bilang hati-hati, cermati 12.210 adalah batas dia. Kalau di atas itu boleh beli ya. Tadi dia udah naik dan sempat turun sedikit.
Yang sudah on position nggak apa-apa, sudah beli nggak apa-apa, diem-diem aja, duduk diem. Kalau besok Senin dia udah di atas 12.210 lagi, tambah ya, boleh tambah. Pura, wah, Pura ini trennya masih oke banget ya tuh. Turun mantul di V-line ya, terus dia bisa rebound lagi. Nah, ini salah satu yang momentum juga masih bagus ya. Oke ya, Pura masih oke. Buat yang Bapak Ibu mau trading Pura minggu depan untuk lapis 3, silakan dicermati nih Pura ini. Tower, nah, Tower juga kemarin sudah kita ulas. Dia mantul di daerah bottom ini dan sekarang mau breakout selendang ya. Besok Senin kalau dia bisa breakout di atas selendang, di atas candle high hari ini, lanjut beli lagi ya. Adaro, Adaro juga bagus ya, mantul di selendang nih. Ya persis lah gitu, di atasnya tuk gitu ya, naik. Ini oke lah, Adaro oke. AALI, nah ini kalau kayak gini-gini harus sabar. Kemarin ada yang galau, Pak gimana jual nggak? Saya bilang nanti aja dulu. Nah ternyata hari ini udah hijau lagi. Yang penting lihat ininya aja dulu. Sekarang patokan ini dulu aja, power signal. Kalau ketika dibikin galau, kalian lihat ininya. Kalau masih tebal ininya bagus nih. Berarti kemungkinan untuk crossing jadi merah kecil. Ya, TCPI. Nah, TCPI sudah masuk ke dalam selendang. Saya kemarin masih belum recommended karena posisinya masih riskan. Dan ternyata benar ya, pagi-pagi dia minus dulu ke dalam. Kalau tadi ada yang spekulatif ya, spekulatif buy langsung beli di sini dan dia masih beruntung dapat untung. Tapi kita nggak usah iri dengan orang-orang ini. Ada yang untung dari TCPI nggak usah iri. Karena apa? Mereka berani ambil resiko. Kalau kita nggak berani ambil resiko ya nggak usah. Bukan berarti kita jadi jelek atau kita wah berarti kamu kurang hebat kamu. Bukan trader sejati. Oh jangan salah. Itu masalah pilihan ya. Jangan mau diolok-olok, jangan mau diejek-ejek gitu. Itu pure adalah keputusan yang kita ambil dan itu baik. Jadi playing defensif adalah baik. Lebih baik TCP ini di atas selendang itu lebih bagus, lebih keren ya. Tekim. Nah, Tekim. Nah, ini cakep juga nih. Saya juga call tadi sore untuk buy Tekim. Ya, NKB dan Tekim boleh buy, saya bilang. Ini mantul di V-line dan selendangnya naik. Ini dalam beberapa waktu ke depan oke nih. Weekly-nya gimana? Weekly-nya masih di sini sih, weekly-nya masih belum. Nah, tapi saya lihat potensial untuk breakout ini gede. Ini kalau Tekim bisa breakout ini, wah ini cakep lah. MAPI ini beberapa kali saya komando ya, buy on weakness dan ternyata kelihatannya sih memang ini areal supportnya. Coba kita lihat. Nah ini kelihatannya areal support, weekly-nya nggak terlalu kelihatan. Kalau di sini sih kelihatan. Saya lihat dia ada sideways lama di sini. Nah, kelihatannya sih ini arealnya sideways-nya dia nih. Konsolidasi itu jadi supportnya dia. Target saya MAPI harus bisa breakout ini dulu. Selendang dan skyline. Dan ininya momentumnya berubah jadi hijau. Oke, ini market review dari saya dan bahasan mengenai screening saya. Kita berharap minggu depan market akan memberikan rezeki juga untuk kita seperti hari Minggu ini. Oke, happy weekend semua. Ini kita bisa happy-happy ya karena hari ini Minggu ini kita dapat profit dari market. Manfaatkan waktu untuk belajar kalau ada waktu senggang dan tentu saja quality time dengan keluarga. Stay safe semua. Stay healthy and God bless you all.